kita pakai ya pakai aja gitu. Jadi nggak kita bersihkan ya kurang. Ya ini tuh putus, kurang lebih ini ya. Nah ini tuh putus, nah, ini patah. Terus kemudian di sini pun juga. Oke, selamat datang di konten Pulau Mas Pam kembali. Jadi di sini kita mau nge-review mesin cacah kita yang kita kemarin ngambil JMCC Yanmachi. Jadi JMCC 1210S JMCC Yamichi 1210S. Ini kita mau review setelah pemakaian kurang lebihnya ya hampir 5 bulanan lah. Nanti kayak gimana kalau secara kondisinya ya kurang lebih kayak gini ya gitu. Ya karena di sini banyak debu, karena ini di kaki Gunung Merapi dan banyak truk-truk, debunya lumayan banyak ya, kurang lebih kayak ginilah debunya ya. Ketika nggak kita bersihkan, nggak pernah kita bersihkan, cuma ya kayak ginilah. Nah kita setiap hari untuk kurang lebih 22 ekor kambing ini kita stok pakan setiap hari itu kita mencarinya kurang lebih seginilah. Enggak yang penuh ya, paling seginilah. Ini nanti masih tambah kurang lebih ya paling satu tekem rumput gajah sama mungkin beberapa daun-daun pisang beberapa gitu. Terus kemudian anakan pohon pisang juga kita cacah kayak gini, yang biar nggak terlalu banyak, karena kita kalau yang di kandang-kandang kita usahakan cuma 2 atau 3 yang tumbuh, ketika berbuah nanti baru beranak kita keep gitu. Jadi kita akan nyacah dulu kurang lebih nanti kayak gimana secara fungsinya. Jadi di sini kemarin kita untuk bensin, soket bensinnya kita tutup ya kemarin. Tadi kita kalau kita nggak pakai ini kita tutup. Coba ini ketika mau pakai ya kita buka, kita kunci gitu. Cuma biar nggak meluber ya. Cuma nanti kita after kita nyacah ini kita nanti review lagi mesinnya. Oke, jadi ini dia. Nah, dari tadi yang secara volumenya kurang lebih ya seperempatnya pickup ini, kurang lebih kita cacah dengan durasi waktu kurang lebih ya 5 menit lebih dikit paling. Kayak cepat aja gitu. Kayak ini aja belum berkeringat, cuma ini doang kan. Dan hasil cacahnya kurang lebih seginilah. Ini enak. Ini juga nanti buat campuran-campuran kan, ini juga kemakan juga untuk tambah-tambah. Kurang lebih segini. Terus kita mau mulai review dari kondisi mesinnya setelah kurang lebih 5 bulan pemakaian ini. Yang pertama adalah setelah 5 bulan ini ternyata ada kebocoran. Nah, kebocoran itu ini kalau tidak ditutup, bensinnya ini ketika tidak ditutup, ini tuh kemarin agak bocor ngerembes gitu. Akhirnya setelah kurang lebih 3 bulanan, hampir 4 bulan tuh ada kebocoran, akhirnya ketika kita nggak pakai ya udah kita tutup. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nah karetnya ini tuh kemarin karetnya, nah ini tuh karetnya tuh longgarnya cepet banget. Nah karet aslinya kemarin bukan yang ini,
Jadi ini tuh udah kita ganti sekali, udah paling baru pemakaian ya kurang lebih 3 bulan itu karetnya ini mulai kendor, kemudian bensinnya itu muncrat-muncrat. Ini lebih ke mesinnya ini sih ya, bukan bukan mesin potongnya ya, tapi lebih ke yang dieselnya ini. Kurang lebih itu yang secara kondisi dari yang mesin penggeraknya. Kalau mesin penggerak kan teman-teman bisa opsional mau cari yang kayak gimana, yang lebih mahal ada kalau kalau ini. Kita setelah untuk mesin penggeraknya kita review yang mesin cacah. Nah, mesin cacahnya kelemahan yang pertama adalah ini bisa ke sini, ini tuh putus. Ya, ini tuh putus, kurang lebih ini ya. Nah, ini tuh putus. Ini tuh putus kurang lebih baru pemakaian ya paling 2 bulanan itu udah putus. Terus kemudian ini karena ini putus mengakibatkan ini kan goyak dengan suara yang kencang banget kan. Nah, akibatnya di sini patah. Ini patah. Terus kemudian di sini pun juga ini juga udah mulai retak. Jadi secara mesin itu kelemahan yang pertama karena ini kencang banget. Ini padahal ini udah kita redam dengan ban ya. Kalau ini nggak ada bannya ini makin geraknya kan makin ini lagi makin parah. Nah kalau yang di sini ini masih aman, masih kencang. Nah ini masih kencang. Terus yang di sini masih aman, ini pun masih aman ya. Kurang lebih ini masih aman semua. Kita lihat di gearnya. Nah, di mesin potong cacahnya. Nah, di sini minusnya yang ini bukan minus sih, ini lebih ke human error. Kemarin kita itu pas nyacah rumput ternyata tuh ada talinya, tali yang buat rumputnya itu ada besinya bulat gitu kecil. Itu tuh nggak sengaja ketarik. Jadi kita pas masukin sini ketarik ada besinya. Akhirnya pas kegiling di sini, nah di sini ini guang lah ya kita kita bahasa Jawanya guang atau ya penyok lah intinya ya. Terus yang di sini ini juga karena besi kan. Nah, ini tuh penyok juga. Nah, ini kalau ini kita masih agak ragu apakah ini gara-gara besinya atau gara-gara ada ranting yang gede karena pas kita kemarin awal-awal kita nyoba ini kita mencoba beberapa kali ranting gede itu kayak gimana apakah kuat atau enggak tapi ternyata kuat sebenarnya. Nah, yang mungkin minusnya ketika ini gilingnya kuat, motongnya kuat, aninya kuat ya mungkin karena ininya bisa bengkok. Nah, ini kan minusnya ini bisa bengkok dan lain-lain. Tapi pun ketika kena apa teman-teman mau menggiling yang ranting-ranting besar juga rugi karena ujung-ujungnya juga nggak dimakan juga sama kambingnya. Jadi ranting-ranting yang segini-segini kemarin ini kita hilangkan untuk tidak kita giling karena juga nggak kemakan juga ngapain digiling, malah eman-eman di pisaunya. Kemudian untuk kondisi pisaunya kan ya kurang lebih kayak gini ya. Setelah pemakaian beberapa bulan ini kan tiap hari kepake terus ya kotornya kayak gini lah kurang lebih karena ya emang kita nggak kita bersihkan, kita pakai ya pakai aja gitu. Jadi nggak kita bersihkan ya kurang lebih kondisi secara pisaunya kayak gini, tempat gilingnya juga kayak gini. Ini juga tadi karena gedebok juga kita cacah ya jadinya ya basah gitu. Nah untuk strength ini tuh agak kendor ya. Ketika kita make berapa kali itu lama-lama kendor. Nah, ketika kemarin kita kebanyakan kita masukin ke sini, itu tuh kondisinya tuh macet. Jadi yang berputar itu malah ininya doang, strengnya doang. Nah, ini kan kegerus nih. Gara-gara nggak muter. Ininya nggak muter, nggak kuat muter, ininya kendor, akhirnya yang muter ini doang macet. Nah, akhirnya ini kan kayak gosong gitu loh, bau gitu. Nah kalinya ya kita harus standby buat ini ngencengin. Jadi ini kita kendorin, kita mundurin, kita kencengin lagi. Jadi ini nanti akan apa namanya? Akan gerak ininya kendor, kita kencengin, kendor, kita kencengin. Nah, kurang lebih minusnya itu ketika kita menggunakan ini sambil jalan ini. Nah, ketika ini kemarin itu terlalu banyak kita memasukkan. Nah, sebenarnya itu kuat ketika mesinnya itu lebih gede, tapi karena itu kemarin nggak kurang gede itu tadi nyelip, akhirnya harus kita keluarin dulu, kita matikan, keluarin, habis itu kita nyalakan lagi. Terus kemudian secara nyalain ya kurang lebih masih cukup gampang ya mesinnya. Kalau untuk ini mesin sih bukan kayak ini tapi mesin ininya. Jadi kadang kita cuk dulu, kadang bisa. Kalau udah nggak bisa, cuknya kita balikin, kita salah lagi bisa. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Terus untuk pemakaian kurang lebih 5 bulan ini, menurut kita juga cukup worth it sih ini mesin cacah ini ketika kita pakai karena emang dipakan emang jadi satu ukuran yang
menurut kita cukup pas untuk kambing untuk makanan kambing itu tidak kemana-mana. Dan kalau kambing kan ketika ini nggak dicacah itu kan biasanya kayak di apa ya, gubat gabit kayak gitu loh, kayak di kanan kiri kan jatuh kemana-kemana gitu. Nah itu yang membuat kotor, kemudian nanti juga kita mau selesai ngasih pakan kita harus bersihin ranting-rantingnya juga, itu kan juga cukup repot. Nah di sini ketika kita udah dicacah ini, ya udah nanti kotorannya kita masukkan ke kandang misalkan ini. Nah kurang lebih kan dari sisa-sisa ranting, sisa-sisa yang nggak kemakan ini kita masukkan ke kandang, kemudian kering, terus kemudian kan ada kotoran kambing yang udah keinjak-injak, kemudian kita campur sama ranting-ranting ini menjadi pupuk kompos yang sudah matang gitu, udah bisa langsung dipakai, tidak perlu kita proses lagi. Ketika itu apa ya, kohenya itu udah keinjak-injak kambing tercampur dengan ranting-rantingnya ini udah menjadi pupuk kompos yang matang, udah siap jadi dan siap dipakai. Nah kurang lebih kayak gitu untuk review dari mesin YMCC 1210S yang sudah kita pakai kurang lebih 5 bulan ini, dan menurut kita cukup worth it. Cuma yang minusnya tadi yang gearboxnya itu, yang boxnya untuk gearnya itu pada patah itu ya, mungkin karena emang getarannya kan kencang banget, suaranya kencang banget itu ya, paling itu aja sih kelemahannya kalau untuk yang mesin ini. Yang selebihnya menurut kita oke dan worth it untuk dipakai teman-teman yang mau beternak dengan apa ya, jumlah ternak yang cukup banyak, kemudian mau higienis secara pakan biar lebih enak dicacah-cacahnya gitu. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.